Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Firman Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Roh Kudus berikan roh hikmat dan pengertian, agar kami bisa mengaplikasikannya sesuai dengan penerjemahan Roh Kudus. Roh Kudus, biarlah perkara-perkara rohani ini Kau ajarkan kami melalui pengertian di dalam batin dan pikiran kami. Kami semua rindu untuk bertumbuh dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu juga rindu Tuhan untuk mendengarnya. Terima kasih Engkau hadir di sini Roh Kudus. Kau akan menjadikan segala firman Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Haleluya, kami buka hati kami di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi kehadiran Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan. Haleluya, katakan haleluya. Berikan sorak-sorak. Oke, kita akan saksikan kesaksian. Lalu adik-adik Teens boleh pergi ke ruang pemuritan. Kesaksian kesembuhan saya rasa. Kesaksian mujizat kesembuhan tanda ajaib dari Tuhan Yesus. Yuki sembuh dari sakit gangguan perut. Yuki sembuh dari sakit gangguan perut. Mujizat kesembuhan terjadi di ibadah lawatan Roh Kudus di bulan Oktober 2023. Kemarin saat berangkat untuk ibadah minggu, perut saya tidak enak dan sakit. Tapi saya tetap rindu untuk ibadah. Tadinya mau makan obat mah, tapi lupa. Jadi pada saat di ibadah, perut ditekan jari saja. Namun masih terasa sakit dan perih seperti ditekan batu tajam. Awal tiba di ruang ibadah, saya begitu yakin ini ruang Maha Kudus. Jika Roh Kudus hadir, Dia pasti berbuat sesuatu, di mana semua sakit pun harusnya lenyap. Saya pun berdoa untuk sakit perut ini. Saat sedang menyanyi haleluya, saya sendawa beberapa kali. Saya tetap fokus dengar firman Tuhan. Lalu tiba-tiba teringat, tadi perut kan sakit sekali. Ini coba ditekan-tekan dengan tangan, kok tidak sakit lagi, dan dipencet-pencet, hilang sakitnya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya seketika. Tuhan Yesus masih menyembuhkan dan Roh Kudus nyata. Jika Anda ingin didoakan kesembuhan atau mencari gereja untuk beribadah di mana kuasa Roh Kudus itu nyata, datanglah ke ibadah Minggu Gereja Great Commission. Berikan tepuk tangan untuk setiap kesembuhan dan kesaksian. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Oke, adik-adik Teens boleh dipersilakan pindah ke ruangan pemuritan ya. Boleh kita noleh ke belakang, kita lambaikan tangan kita yuk adik-adik. Adik-adik, selamat pemuritan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita saya akan melanjutkan series yang penting ini Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan harus aplikatif. Ya, tidak mengawang-awang, tapi sungguh mengangkat hidup kita dan membawa kita pada rancangan Tuhan yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Kita sudah part 5 daripada 3 buah kehidupan yang Roh Kudus inginkan. Yaitu tentang melipat gandakan talenta. Katakan melipat gandakan talenta. Saya review sedikit dari Keluaran 36 ayat 1 dan 2, tidak usah dibaca ya. Tapi bercerita bahwa setiap orang itu punya talenta. Dibuktikan di ayat tersebut ada orang-orang yang diberikan roh keahlian atau spirit pengertian dari Tuhan. Untuk mereka ahli membuat perkakas, emas, berlian, menjadi desainer fashion. Ya, untuk membangun bait Allah dan semua hal, desain baju imam, desain baju tentara, semua mereka bikin, saudaraku, tentara bait Allah semua mereka bikin mejanya perkakas dengan ada orang desain, ahli emas, ahli perak, pemaga, tembaga, itu semua diberikan secara cuma-cuma. Jadi setiap orang itu diberikan talenta. Ya, salah satunya Keluaran 36 ayat 1 dan 2 tersebut. Nah, talenta itu tidak ternilai harganya, melebihi emas harganya. Karena talenta bisa menghasilkan faktor keuangan. Faktor keuangan tidak bisa, saya ulang. Faktor keuangan tidak bisa membeli talenta. Ya kalau nggak bakat nggak bisa aja, mau berapapun uang yang Anda bayar, nggak bisa. Tetapi talenta saudara bisa mendatangkan faktor keuangan. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena itu talenta lebih berharga daripada emas. Kata demikian ya. Nah, orang tersebut bagi saya dan saudara yang mengetahui talentanya dan mengerjakan talentanya, melipat gandakannya, tidak akan miskin.
Karena mereka memberi dampak. Orang memberi dampak itu pasti mendapat reward. Baik dari Tuhan dan dari sesama. Ya. Dan orang yang bisa menggunakan melipat ganda talenta itu pasti inspirasional. Sehingga akan ada benefit-benefit secara lahiriah, fisik yang akan mereka terima karena mereka mendapat reward dan penghargaan dari dunia juga. Karena tidak terbantahkan hasil pekerjaan dan karya-karya pekerjaan mereka atau dampak yang mereka kerjakan. Dan talenta itu tentunya ujungnya membawa orang akhirnya mengerti tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Karena kita tidak bisa mempengaruhi orang kalau hidup kita tidak berpengaruh secara dampak. Orang tidak mendengar apa yang kita sampaikan. Kita mau cerita Yesus yang baik, Bapa yang baik, yang memelihara kita. Tapi habis cerita harus kita utang ongkos pulang dari pertemuan tersebut. Atau kita minjem duit, itu sama sekali tidak sesuai dengan pesan yang kau sampaikan tentang Yesus. Sepertinya kau bukan anak raja, kau anak kere. Orang tidak berminat menjadi anak kere, saudara. Tapi Yesus adalah Bapa di atas segala Bapa, Raja di atas segala Raja. Segala emas, perak, permata, segala sesuatu di bumi adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan punya kepentingan menjadikan saudara tampil baik, saudara. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena itu ketika Anda menggandakan talenta, yang melipat gandakan talenta, dia tidak akan miskin. Tetapi pastor kalau ada orang-orang yang telah mengerjakan talentanya, tapi mereka miskin, kenapa? Karena karakter problemnya. Karakter. Misalnya ini ya, ada seseorang yang ahli misalnya, bagus banget di bidang benda, non-people ya, bukan orang. Dan dia spesialis, gambar gedung. Desain gedung bertingkat, interior dan arsitekturnya bagus sekali saudaraku. Sangat bertalenta. Tapi miskin, kenapa? Karakternya. Misal saudara punya rumah, lalu dia bilang, gak bisa, harus gini, jelek. Lalu saudara bilang, tapi ini mahal. Biarin, harus gini. Nah, akhirnya gak akan dipakai lagi, betul ya? Ya. Ahli dia, misalnya ahli bikin programmer, dia bikin sebuah program aplikasi. iOS developer gitu ya. Atau Android developer, dia ahli begitu. Lalu aplikasinya jadi, lalu dikasih tunjuk sama yang direktur nih. Atau owner, pemegang sahamnya, penanam modalnya. Lalu dibilang, menurut saya ini terlalu rumit. Nggak bisa. Ini udah paling bagus. Jadi dia tidak bisa menerima input. Menurut saya bagus. Kumah maneh. Ganti-ganti kumah maneh gitu. Bentak-bentak. Attitude. Jadi ada masalah berikutnya dari selain mengembangkan talenta adalah attitude-nya. Kalau attitude karakternya cacat. Anti otoritas. Kalau saudara kerja sama orang, meskipun saudara owner, pengusaha, itu ada pesanan. Misalnya ada seseorang memesan, saya memesan produk-produk ini 10.000 piece. Terus menurut saudara produk ini jelek banget, saya tambahin 1 kancing begitu. Lalu ketika dikirim gak mau. Lalu saudara marah, ini tuh jelek banget kok, saya gak mau kalau gak ditambahin kancing. Ah, itu namanya apa? Cacat karakter. Tahu gak saudara, Anda itu melayani. Kalau para karyawan, Anda melayani siapa? Semua pasti melayani Tuhan, tapi kan ada salurannya kan. Pimpinan saudara. Kalau saudara tidak mengikuti selera dia yang mau, yang bila penilaian dia baik, itu cacat karakter saudara. Jadi meskipun saudara sudah mengerjakan talentanya, tapi saudara tidak bisa, istilahnya itu, attitude saudara tidak berkenan pada manusia. People skill Anda buruk saudara, ya. Anda tidak akan bisa menghasilkan, Anda tetap miskin. Jadi dibutuhkan bukan cuma menemukan talenta itu sesuatu yang besar, tetapi Anda juga harus bertumbuh di dalam karakter Anda. Kalau tidak, talenta saudara tidak bisa dilipat gandakan kalau karakter Anda tidak bertumbuh. Banyak orang suka sekali sampai saya terus mendengar itu ngejelek-jelekin bosnya. Para karyawan, kalau ada kata-kata mengkutuk, memaki-maki bos saudara, Anda tidak akan bisa melipat gandakan talenta. Bos saudara itu diberi tugas Tuhan menafkahi saudara dengan gaji.
Entah itu terlalu kecil, terlalu besar, atau memang kemampuan perusahaan segitu itu urusan lain. Tapi kalau Anda mengutuki, menghina, menggosipkan, rata-rata para pemilik usaha itu orang-orang kolerik. Betul nggak? Ya, rata-rata. Owner itu orang kolerik, gak tahu generasi kedua atau ketiga. Jadi mereka memang tegas begitu. Jadi orang marah-marah. Anda tidak akan kemana-mana. Jadi meskipun telah mengerjakan apa? Talenta, tapi Anda hati-hati ya. Anda tidak bisa mengutuk saluran berkat. Anda sedang menutup sendiri. Anda sendiri menutup. Artinya, Anda tidak akan terima promosi apapun. Anda tidak akan naik gaji apapun. Bahkan Anda di list dipecat. Ya, meskipun bos Anda tidak dengar, tapi Tuhan dengar. Sebaliknya, bagi pengusaha juga, Anda tidak bisa terus-menerus mengutuk pegawai Anda, mencaci maki. Karena sebagai pengusaha, Anda tuh dipanggil memberkati kan, bukan mengutuk. Gak bisa sumber mata air yang sama. Memberkati karyawan dan mengutuk karyawan, gak bisa. Jadi menemukan talenta itu baik. Menemukan talenta itu baik. Tetapi habis itu Anda perlu bertumbuh dalam karakter. Yang bisa mengerti katakan amin. Menemukan saja itu belum selesai, harus bertumbuh di dalam talenta Anda secara karakter. Banyak orang bisa memulai segala sesuatu. Dia bisa memulai jualan sesuatu, misalnya buka boot stall. Ya, saya dulu ada seseorang yang minta didoakan segala, buka stall pizza begitu ya, counter food court pizza begitu. Lalu hari pertama nggak ada yang beli, hari kedua nggak ada yang beli, ketiga ada nggak ada. Bulan pertama cepat sembuh, kedua berhenti. Saudaraku, untuk membangun brand sebuah produk itu butuh bertahun-tahun, bukan 1-2 hari. Teman saya dan Pastor Laura, saudaraku, teman sekolah kami dulu, jadi fotografer, minta modal ratusan juta. Coba foto-foto ini, capek, kesel. Yang menikahnya ribet, susah diatur foto aja. Untung nggak seberapa, berhenti. Beli mobil food truck, mobil besar, minta lagi ratusan juta dari papanya lagi. Buka lagi stall depan sekolah. Pegawainya digaji terlalu rendah, pergi-pergi jaga sendiri 1-2 hari. Gengsi duduk di food truck, tutup terus-menerus sampai hari ini tidak pernah. Sudah habis bermilirat-milirat. Tidak pernah. Selalu miskin sudah. Selalu ditanggung orang tua menghabiskan harta. Karena karakter. Makanya Tuhan mau kita bertumbuh dalam satu karakter. Baru kedua melipat gandakan talenta. Dengan sendirinya yang ketiga kita memenangkan jiwa-jiwa. Jadi mari kita perbaiki. Karena your attitude, sikap hati kita determine your altitude, ketinggian saudara bisa diangkat Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya ngomong ini penting ya. Saya mau jemaat kita ada kualitas. Saya mau saudara setiap yang bekerja itu menjadi inspirasional. Karena itu mau Tuhan. Jadi Tuhan mau kualitas dalam pekerjaan kita, ada amin. Sehingga setiap dari kita tidak ada yang miskin. Yang bisa mengerti katakan amin. Hidupnya itu selalu menjadi inspirasi bagi orang-orang terdekat paling tidak. Paling tidak buat anak-anak mereka. Nah jadi hamba yang setia di dalam Matius 25 ayat 22 dikatakan itu dilipat gandakan Tuhan ke talentanya. Dari 5 jadi 10 dikasih lagi, diambillah yang satu tersebut. Ini memang harus dikerjakan dan dilipat gandakan. Dan ini akan mendatangkan rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Sehingga tidak ada sampah masyarakat, parasit di dalam keluarga besar tidak ada. Kita dipanggil jadi terang, jadi berkat, jadi dampak bagi semua orang. Yang bisa mengerti katakan amin. Disitulah the gospel of Jesus Christ bisa kita bagikan. Karena action speak louder than words. Apapun pesan saudara tidak akan bisa kalau hidup saudara attitude-nya seperti itu. Kita sama-sama introspeksi diri. Tentu saja kan attitude itu butuh waktu. Saya bertumbuh, kita semua bertumbuh.
bukan menjentikan jari. Itu proses bertahun-tahun semakin diubah menjadi serupa dengan Yesus. Yang penting ada pertumbuhan aja. Yang penting ada perubahan. Bukan jadi malaikat sempurna. Itu nanti kalau sampai surga. Baru ketika dagingnya sudah nggak ada kita baru sempurna. Tapi selama itu kita terus bertumbuh di dalam karakter. Nah jadi ada poin yang penting bukan hanya menemukan talenta atau melipat gandakannya. Tidak melipat gandakannya itu tidak akan terjadi ketika tidak ada pertumbuhan apa? Karakter. Coba pertama-tama ya. Kalau Anda mau anak-anak Anda respect sama Anda, you need to respect your parents. Kalau Anda mau Anda tidak dibentak anak-anak Anda, digunjingkan anak-anak Anda, diomongin di belakang, anak-anak Anda kurang ajar sama Anda, kita dulu jangan kurang ajar sama orang tua kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Kita dulu jangan kurang ajar sama orang tua kita. Respect your parents. Jangan berteriak, memaki, mengumbar. Jangan. Kalau kita bisa menghormati orang tua kita, maka roh penundukan diri dan menghormati respect itu akan turun pada anak-anak kita, pada kita. Mulai dari kita dulu. Ya. Karena ini masalah karakter ini membuat seorang tidak pernah bisa melipat gandakan talenta. Meskipun sudah menemukan memang butuh Roh Kudus, tapi pelipat gandaan. Itu juga membutuhkan pertumbuhan karakter. Saya akan masuk karena waktu terbatas pada materi hari ini. Ya, itu tadi review apa yang sudah kita bahas selama ini. Tentang melipat gandakan talenta. Yang pertama, lipat gandakan talenta melalui pekerjaan. Sama-sama katakan lipat gandakan talenta melalui pekerjaan dan pelayanan di gereja. Jadi ada dua cara melipat gandakan talenta, yaitu dikerjakan setiap hari. Atau jika Anda tidak bisa mengerjakan setiap hari, sudah telanjur, sudah ada tanggung jawab, sudah telanjur punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sudah telanjur meniti usaha yang bukan kekuatan Anda, tapi sudah telanjur jalan, menafkahi banyak orang, sudah tidak mungkin switch mengerjakan talenta Anda, masih bisa melalui pelayanan. Masih bisa. Oke. Sebaiknya dua-duanya. Jadi dua-duanya itu yang 5 jadi 10. Kalau cuma satu di pekerjaan saja, pelayan saja, ibaratnya 2 jadi 4. Bukan mengubur ya kan? Kan 1 dikubur, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Memang lebih baik dua-duanya dikerjakan, baik di pekerjaan atau pelayanan di rumah Tuhan. Nah, agar kita jelas saudaraku ya, kita sudah sampai di indikator untuk menggali talenta, agar jangan semua dicoba, karena butuh berpuluh-puluh tahun kalau semua dicoba. Ternyata dengan mudah, seiring pengenalan diri kita, dan kita sebagai parents mengenal anak-anak kita, makanya anak-anak itu jangan cuma dikasih uang dan kasih makan. Kita harus mengenal mereka, bermain bersama, berbicara bersama, amati, observasi semua tingkah laku anak Anda. Dibawa dalam doa sampai ketemu. Nah biar nggak semua dicoba, nggak semua digali, semua dicobain, semua jenis aktivitas terlalu banyak, ada cara indikator yang saya rangkum dari berbagai sumber termasuk Alkitab, mempercepat saudara melakukannya, yaitu fokus kepada sumber energi Anda dan jadi sumber energinya begini. Ini kalau ini di tengah ya, ada sumber energi, ini harus ngerti, nggak bisa saya cepat-cepat. Ada sumber energi yang kita anggap ke kiri ya, orang. Sama-sama sumber energi orang. Dari sini, ini anggapnya 0 ya. Ke ujung sana. Ini orang. Semakin ke ujung, titik sini, semakin spesialis ke orang. Spesialis itu single task, jangan bingung ya. Kita pakai single task. Semakin ke orang ke sini, semakin single task. Oke? Ini dulu cukup jelas sumber energinya apa yang di sini? Orang. Semakin ujung berarti semakin apa? Single task. Semakin ke sini, semakin multitask dan ketemu titik 0. Ini dulu. Maksudnya sumber energi gimana? Ketika Anda mengerjakannya atau pelayanan di bidang tersebut, Anda tercharge. Jadi ini biar mudah ilustrasinya. HP ini ketika tidak di-charge, digunakan misal menonton YouTube, mengetik WA,
browsing atau hal lain di sini ngerender video dan sebagainya, dia akan ngedrop cepat. Handphone saya ini kalau dipakai 2 jam dia drop 30%. Jadi kira-kira nggak sampai 5 jam dia udah habis lowbat. Jadi sebaiknya kan di-charge, ya. Nah, kalau Anda energinya orang dan mengerjakan pekerjaan orang, pelayanan orang, Anda tercharge, self-charging. Yang bisa mengerti katakan amin. Mudah ya? Taunya Anda self-charging. The end of the day of your work, di akhir jam kerja saudara, anggapnya jam 6, jangan jam 5. Kita harus lebih dari orang-orang, jangan tenggo pulang, lebihin sejam, beli extra mile. Berkatilah perusahaan Anda dengan extra mile. Ya, anggapnya jam 6, ya lebihin sejam tuh. Ya, Anda pulang, baterai Anda penuh. Jadi ketika Anda ketemu anak dan istri, kan Anda ke orang kan fokusnya. Anak istri orang kan. Anda bisa peluk, bisa cium, bisa ngobrol, bisa ngedengerin orang, bisa. Jadi gak ada tuh saudara pulang marah, melampiaskan segala sesuatu pada anak dan istri atau suami saudara. Karena full baterai. Dan akhirnya setiap hari Jumat kan Sabtunya libur, saudara bilang, aduh kapan hari Senin ya? Begitu pulang kerja, kapan saya kerja lagi? Itu indikatornya. Jadi sehari-hari Anda cuma bersenang-senang dan mendapatkan uang. Ya, kalau Anda di bidang orang, mengerjakan orang, pelayanan orang, semakin ke sini semakin single task, semakin ke sini semakin multitask. Lalu nol. Jadi indikatornya adalah energinya. Energinya seperti baterai energizer tidak pernah habis. Bani itu terus nggak pernah lowbat. Mungkin lowbatnya karena fisik aja ya. Ngantuk, kurang tidur, lapar. Bukan faktor jiwa ya. Lowbatnya memang capek gitu, memang kerja. Misalnya kerja berdiri terus 5 jam ya pasti pegel-pegel lah gitu ya. Saya nggak bilang fisik ya. Saya bilang energi batin, tolong dimengerti ya. Karena pasti kan memang capek secara fisik kan, duduk terus juga pantat kram kan. Itu kalau saya dulu sering traveling naik pesawat 5-6 jam, itu saya sakit 2 hari pantat saya. Harus bawa istri saya tukang pijit pribadi itu. Pegel-pegel, kalau enggak nanti saya pulang lagi di hari kelima pegel-pegel lagi, jadi pegel-pegel terus gak pernah beres. Jadi saya gak ngomongin fisik, saya ngomongin energi batin. Oke. Kayak ini sisi kiri. Taunya ini gampang, sudah dicoba aja. Segala sesuatu dengan orang, energi Anda bertambah nggak? Energi anak Anda bertambah nggak? Semakin kesini semakin single task. Single task itu spesialis. Saya kasih contoh. Ada satu public figure, selebgram atau public figure. Saya ikutin lucu-lucu tiap hari. Kok Edric Chandra. Tahu nggak? Saya ikutin Edric nggak? Oh, pecicilan. Pecicilan apa ya? Nggak bisa diam gitu ya. Tahu ya kok Edric ya? Yang ngikutin ya? Ngebanyol melulu gitu ya. Banyak bicara. Jadi dia kerjanya jadi apa? Orang, yaitu jadi MC. Ramai banget jadi MC ya. Terus tiap hari jadi konten apa? Creator. Ada timnya yang buat tentunya. Dia yang jadi banyolannya dia gitu. Jadi dia malah makin jadi saudaraku. Kerjaan tuh hobi banget gitu. Ngebanyol, lucu, teriak-teriak, tingkah laku pecicilan gitu saudaraku. Kan orang-orang populis kan begitu, orang-orang sanguin kan begitu. Ya, semakin orang lihat semakin seneng gitu. Ya, semakin dia paling jadi culun, jadi lucu, orang ketawa puas dia makin seneng. Jadi dia telah menemukan apa? Talentanya dan melipat gandakan dengan pekerjaannya, dengan pelayanannya. Itu kan lebih baik kalau jadi worship leader. Iya, asal dia bisa mengurangi kata-kata yang tidak perlu, dia bisa berbicara lancar. Daripada yang sulit berbicara, harus mengarang kata-kata, tinggal mengurangi lebih baik kan. Dan gak malu, yang lain malu banget, dia langsung di depan juga berdiri gak malu gitu kan. Kan kalau worship leader harus muka jelek, singer tuh harus berani muka jelek.
Karena kalau benar-benar Anda nyanyi, muka Anda itu jelek. Karena vowel A, E, U, E, O itu jelek. A, E, I, E, O itu jelek. Lipetan pasti keluar. Kalau mau tampil sempurna nyanyi nggak boleh ada lipetan gini. Gitu ya, nggak, jangan jadi singer worship leader. Harus berani tampil apa? Jelek. Jadi dia bisa di area sini kan, public speaking dan sebagainya. Ini area ini. Mudah. Apalagi ibu-ibu yang kena bapak-bapak sering main sama anak. Berikutnya. Ada area berikutnya, yaitu adalah non-people. Segala sesuatu yang bukan fokus energi pada orang. This is non-people. Energinya non-people. Sampai ujung sini. Semakin ujung ke sini semakin apa? Single task atau semakin apa? Spesialis. Oke. Pekerjaan non-people semua disebutkan. Dari programmer, arsitek, desainer, semua disebutkan. Sampai chef. Everything yang gak direct to people. Nggak direct, pastikan semua kalau masak juga orang yang makan kan orang bukan monyet kan. Tapi maksud saya begini, kecuali chef kebun binatang, tapi ngapain kebun binatang ada chef? Terus saya lanjutkan ya. Jadi tidak direct, pasti semua itu buat orang pasti. Tapi tidak direct langsung kepada orang. Ya, sistem, benda, IT, komputer, programmer, desainer, everything yang nggak orang di sini. Yang ada orang kalau bikin-bikin tuh ya, bisa sampai jam 2 subuh. Orang lain jam 5 pulang. Ini mungkin karena dia owner, tapi dia kerjain sendiri di rumah jam 2. Karena dia suka. Dia suka gitu. Itu mah. Jadi kita bilang, lu mah bukan kerjaan, lu mah hobi. Gitu ya. Jadi dia suka gitu. Jadi dia terus. Jadi yang di area sini adalah area non-people, tidak direct pada people. Dan ini begitu banyak saudaraku, sama banyaknya dengan yang itu. Ada banyak yang tidak direct. Breeder, peternak binatang, tanaman, berkebun, non-people. Ada banyak saudaraku di sini. Lalu semakin ke pojok sini semakin single task. Berarti semakin spesialis. Nah, tadi kita bicara energinya kepada siapa yang di sini? Orang. Ini bukan? Selama masa pandemi, ada waktu-waktu kan PSBB, lockdown ya. Orang yang non-people itu happy-happy aja. Gak boleh ketemu orang. 2 tahun, gak apa-apa. Yang ini depresi berat. Yang ini depresi berat. Depresi berat. Oke? Sebaliknya, ya, orang yang di sebelah sini juga kalau internet down, depresi berat. Laptop rusak, kuas gambar habis. Ya, nggak ada fasilitas mau kerja, kan benda orang ya, bukan orang kan, depresi berat. Yang di sini internet down, ketemu langsung, telepon weh. Bayar nggak apa-apa, kan bisa telepon nggak pakai internet. Telepon aja biasa, memang mahal sih. Atau dia recokin tetangga datang kiri kanan, nggak masalah. Masih bisa. Lebih enak ketemu langsung, katanya yang di sini nih. Oke ya. Nah sekarang gini, kalau semakin ke sana kan semakin single task. Single task itu artinya spesialis, satu artinya. Sama. Tapi kalau ke sini semakin multitask. Nah orang-orang yang di sini, dekat ke 0, dan di sini, itu akan bisa menjembatani nyebrang ke sana dan nyebrang ke sini. Oke, ngerti nggak? Misalnya si ahli programmer ini yang ketemu orang kalau diajak ngobrol diem. Yang ngajak ngobrol tuh frustasi kalau ketemu sama programmernya. Gimana? Oke. Udah meetingnya cuma ngomong, oke. Jadi maunya apa? Gitu doang. Nggak ada lulus sama sekali. Orang ini bisa menjembatani. Pak, Bu, programmer kami berpikir kalau ini ditingkatkan ke level berikutnya, masih bisa dikit. Meskipun nggak sejago ini. Tapi dia masih bisa. Jadi dia generalis ini atau multitask ini masih bisa mimpin orang ini, menjembatani orang ini untuk ke sini. Karena ini dunia yang sama. Ini dan ini tidak bisa dipisah. Harus ada orang-orang apa? Kalau Anda di sini,
Anda begitu banget energinya, orang-orang banget. Dan Anda menjadi ahli di bidang muncul, tampil, tarik perhatian, lucu, ngomong, bicara, mempengaruhi, cuap-cuap, menggurui. Guru jadi guru aja ya. Segala macam. Begitu ahli di sini, saudaraku ya. Anda akan susah ke pojok sana. Cukup ngerti nggak? Cukup ngerti nggak? Ya. Spesialis itu kadang rezekinya lebih kaya daripada generalis. Itu orang-orang spesialis. Saudaraku, ada seorang pembicara terkenal yang dibayar per kalimat sekian kata. Dan Mawan Kertajaya itu dibayar per kalimat. Sesepuh banget. Ini kita bicara sini. Orang-orang yang energinya kepada non-people. Tukang ahli. Jadi saya ngobrol dengan koko saya. Koko saya itu pernah jadi manajer pabrik lift. Dia bilang, tukang ahli itu sekali masang lift. Tukang las lift. Bukan tukang las tralis ya. Lift. Masang. Itu per project. Itu bisa tergantung jenis liftnya. Tapi itu bisa sampai belasan juta. Jadi kalau ada 3 lift kelas premium dipasang. Dengan kesulitan kan tingkat tingginya beda-beda tiap gedungnya. Tingkat tinggi dia bisa dapat 50 juta. Manajernya gaji cuma 20 juta yang di sini. Ownernya nggak untung bulan itu. Pengusaha itu biasa ya. Naik dan turun biasa. Tapi kalau dipukul progresif, Tuhan mau kita terus naik. Tinggal berapa besarnya. 0,5% juga naik. Oke ya. Kakak, saudara saya panggil Koko yang lebih tua dari saya. Keluarga besar saya. Itu cerita. Dia dia di sini, dia benda tapi generalis. Dia dapat pesanan hotel di Solo, sekian ratus kamar, desain interior diganti semua. Dengan yang cutting edge. Oke, tebak siapa yang mengerjakan? Orang sana atau orang sini? Yang paling ujung yang ngerjain. Namanya tukang ahli. Yang bisa bikin furniture, bisa bikin mebel, ya. Dan tukang ahli ini tidak mau bayar harian. Dia mau dibayar per lari meter. And the end of the projectnya 2 tahun lebih, dia total dapat sekian ratus juta. Manajer projectnya tetap juga, tapi lebih besar dia. Tapi si pengusahanya yang saudara saya cuma dapat puluhan juta. Karena dia bilang harga yang paling mahal adalah ini. Kalau diganti tukang jadi-jadian yang murah, hasilnya jelek. Ditolak sama hotelnya. Nggak sesuai kontrak, cacat prestasi, nggak masuk kualitas, dia bangkrut. Ada ketergantungan ekstrim sama orang-orang apa? Spesialis. Aplikasi di handphone saudara, semua aplikasi itu yang buat orang sini. Yang mau nentuin saudara dihack apa enggak adalah si ini. Karena itu si ini gajinya beratus-ratus juta. Terkadang si perintis perusahaan startup tersebut tidak gajian demi menggaji si ini. Cukup jelas? Tapi ada juga orang-orang yang begitu hebat sebagai entrepreneur dan mengembangkan talenta. Sehingga dia bisa surplus dan lebih spesialis. Tergantung kemampuan leadership dan teamwork dia. Oke? Jadi tidak ada yang lebih buruk dari yang lain. Mau fokus pada orang sangat spesialis, atau multitask, atau fokus pada non-people menjadi sangat spesialis atau single task tadi, atau generasi multitask, semua sesuai talenta baik. Yang bisa mengerti katakan amin? Tidak perlu pakai saudara, tidak perlu pakai sepatu orang lain. Kalau wanita pakai sepatu wanita, kalau pria pakai sepatu pria. Kalau Anda sepatu nomor 42, jangan pakai sepatu nomor 33. Cukup jelas? Pengenalan diri adalah bagian dari pengenalan akan Tuhan. Ketika Anda mengenal Tuhan, Tuhan pertama kali akan mereveal siapa Anda di mata dia. Jangan mengukur dari uangnya. Jangan mengukur dari uangnya. Karena semua harus dimulai dari nol.
Penyesatan dunia, passive income, pendapatan sultan, cepat kaya, biasanya MLM. Tapi tidak semua MLM jelek. Ada MLM yang bilang, kamu akan kerja keras 12 tahun dan tidak akan pernah berhenti membangun grup, merekrut downline, dan membangun upline, membeli barang, jujur. Ada. Dan bagus produknya, memang yang dijual bagus produknya. Ada juga MLM baik. Tapi pada umumnya, atau biasanya asuransi. Tapi ada juga asuransi yang baik, motivasinya nggak dengan begitu. Mau cepat kaya, ongkak kaki, gini ya. Ongkak kaki itu nggak ada di Alkitab. Anda harus beribadah seumur hidup Anda melipatkan talenta. Meskipun Anda kaya dan nggak butuh duit, Anda bisa terus mengembangkan talenta Anda. Untuk kemuliaan, duitnya disumbangkan aja. Udah nggak butuh duit beneran. Ya nggak apa-apa. Anda masak gratis aja udah. Bikin kursus gratis di gereja. Biarin aja kalau bukan uang lagi faktornya, gratiskan aja semua skill Anda. It's not about the money. Yang bisa mengerti katakan amin. But growing up your character. Karena dibutuhkan ketekunan saudaraku. Tahan uji long suffering untuk saudara bisa melipat gandakan talenta. Nah itu lanjut tadi ya. Nah, Master, tapi saya ini multitask atau generalis. Karena saya harus ngerjain banyak hal. Mungkin saudara perintis usaha. Kalau nggak ada pembantu, nggak ada OB, saudara kerjain sendiri. Nggak ada chef, saudara masak sendiri. Betul ya? Nggak ada packaging, saudara packaging sendiri. Nggak ada bagian purchasing, saudara belanja sendiri. Nggak ada bagian keuangan, saudara bikin apa? Itu kan namanya perintisan. Jadi kita jangan bicarakan perintisan. Itu namanya terpaksa. Para perintis terpaksa menjadi serba bisa. Dan itu baik mengembangkan karakter sampai satu waktu dia teamwork dan delegate. Kemungkinan ketika dia delegate dengan orang yang single task, yang spesialis, dia akan kehilangan sebagian besar income-nya. Karena yang di ujung sana yang paling mahal. Bisa mengerti? Iya. Tapi itu harus dilakukan untuk mengembangkan perusahaan. Tapi terpaksa itu sebenarnya bisa jadi kata yang positif. Karena nanti suatu titik dia bisa delegate. Jadi saya bukan bicara terpaksa generalis atau sebab bisa. Ibu rumah tangga itu terpaksa bisa masak, bisa nyuci, bisa ngelesin matematika anak, bisa bahasa Inggris anak. Sekolah yang ada Mandarin, Anda terpaksa bisa Mandarin. Pastor, kecil, bayar les semua. Ya kalau saudara nggak punya income-nya gimana? Les Mandarin 2 juta, les Inggris 2 juta. Income saudara cuma 4 juta, saudara semua mati lampu. Makan enggak demi les. Saya bukan bicara yang terpaksa begitu. Kita bicara dalam kondisi bukan terpaksa. Yang bisa mengerti katakan amin. Ada hal yang memang tidak perfeksionis. Tidak harus kita lakukan. Sampai hari ini saya masih bikin desain grafis, bikin banyak hal di gereja. Melakukan banyak hal yang bukan bidang saya. Namanya perintisan. Sama dengan mungkin saudara ibu rumah tangga. Saudara nggak suka masak, tapi saudara harus masak. Kalau nggak anak saudara mati. Nggak makan mati kan? Iya kan? Suami saudara pergi dinas keluar kota, saudara bisa betulin lampu, pertukangan. Iya kan? Oke, jadi tolong dilepas dari konteks tanggung jawab fungsi hari ini. Yang bisa mengerti katakan yes. Oke? Jadi kalau mau cari talenta itu lepaskan dulu hal terpaksa, baru ketemu. Yang bisa mengerti katakan yes. Taunya dari mana? Dari baterainya. Kalau ibu-ibu memang tidak terpaksa masak, dia masaknya setelah masakan beres, baterainya masih penuh. Bukan setelah masakan beres, dia capek. Lalu dia harus recharge 2 jam kemudian. Dia duduk, baca buku, minum es teh 2 jam kemudian. Terus main game, lihat TikTok, lihat hiburan dulu biar fill in. Taunya dari baterainya. Ada ibu-ibu ngobrol sama anak 3 jam, 4 jam. Wah, habis itu anaknya tidur, dia habisan baterai. Seperti itu ya. Tapi ternyata setelah anaknya tidur ngobrol-ngobrol, dia happy aja. Berarti memang dia di bidang. Tapi kan ada fungsi parenting yang harus dilakukan, betul tidak? Jadi coba dilepaskan dulu faktor-faktor terpaksa, termasuk terpaksa kerja.
Kalau saudara sudah telanjur, sudah punya 1 anak, 2 anak, 3 anak, harus bayar tagihan, biaya pendidikan sekolah anak. Saudara kan harus kerja kan? Jadi kerjakan apa saja yang di tangan kan? Betul nggak? Nggak bisa kan kita perfeksionis kan? Caranya saudara pelan-pelan transisi. Ini saya mau lompat ya ke transisi ya, saya ceritakan. Saya kenal seseorang tinggal di sebuah kota di Surabaya. Dia itu pengusaha pabrik yang cukup sukses. Proyek-proyek BUMN besar masuk ke dia. Sukses. Tapi saya tahu banget kalau saya ke rumah dia, pulang dari, dia owner loh, bukan direktur lebih tinggi. Pulang dari pabriknya, di rumah, saya lagi di rumahnya, dia dipijetin istrinya. Terus selalu balsem yang gambar tiger itu loh. Itu si Ucok bodoh banget, aduh si ini gitu. Punya sekretaris, dia marah-marah terus si ini, sampai dipijetin, terus tensi. Tapi kan dia nggak bisa suruh orang lain kan jadiin dia. Ganti saya jadi pemilik lah yang benar. Dia harus ngadepin ribuan karyawan atau ratusan waktu itu. Ratusan karyawan dia kan. Harus ngadepin supervisor dia yang menjengkelkan itu karena ya begitulah. Menurut dia itu kesel gitu ya. On segala macam gitu ya. Dinamain anak-anak orang-orang itu pakai nama-nama lucu. Semar, Bagong, Spider gitu saking dia kesel. Tapi gini ya, firman Tuhan tuh bilang kalau kamu kerja keras, kamu pasti bisa. Roh Kudus menyertai, betul tidak? Betul ya? Tinggal energimu habis nggak? Lalu dia nemuin, ini kisah nyata, dia nemuin kekuatan dia di sini. Apa coba? Bonsai. Udah telanjur nih, udah punya perusahaan nih. Udah telanjur pemilik lah, bukan manajer. Nggak bisa resign saya anak jidat. Itu nakfain berapa ratus orang, berapa ratus punya berapa anak istri, berapa ribu ditanggung sama dia. Ya, setiap keluarga ada anak istri. Dikali dong, kalau 400 dikali 4, 1.600 orang diberi makan sama dia. Oke, jadi yang dia lakukan adalah dia menjadikan piara bonsai itu hobi. Ada waktu-waktu dia ke sini. Pelan-pelan. Dan apa yang terjadi? Bonsainya itu juara. Se-Jatim, se-Jawa, se-Indonesia, dan se-Asia Pasifik. Lalu dia memikirkan, saya nggak mau gini terus pakai balsam tiap hari. Di sini nih pakai balsam tiap hari. Dibikinlah transisi, anak-anaknya disiapkan, yang cowok-cowok pelan-pelan. Dia mulai menghilang tiap hari, nekuk-nekuk batang. Akhirnya mendekati usia pensiun, kasih ke anaknya. Dia melipat gandakan dan bahagia. Pulang kerja, istrinya nggak mijetin, pegangan tangan jalan-jalan. Bukan balsam pijet-pijet. Saudara tanya berapa lama masuk transisinya karena ini udah besar tanggungannya banyak. Itu 10 sampai 15 tahun. Jadi saudara jangan picik pikir transisi 1-5 hari. Itu 10-15, bukan 10-15 hari. Karena tanggungannya sudah banyak. Tagihan, pinjaman rumah dijaminkan, udah banyak. Jadi butuh hikmat bertran. Akhirnya dia bisa, ini udah Asia Pasifik loh, cuma hobi. Apalagi akhirnya jadi master di Indonesia. Ahlinya, suhunya di Indonesia. Ini orang. Oke, jadi kalau saudara mengerjakan sesuatu yang bukan area Anda, cobalah bertransisi, be wise. Kalau nggak ada miskin seketika. Ini mudah nggak ya? Mudah bisa mengerti katakan yes? Cobalah bertransisi. Transisi itu gini. Geser dikit. Geser dikit. Maret, geser dikit.
April geser dikit, setahun cuma geser segini. Geser dikit, geser dikit, geser dikit, geser dikit. Akhirnya nyampe di sini tuh ahli bonsai tadi. You need wisdom, bukan nafsu. Wisdom. Oke, cukup jelas katakan yes? Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terlanjur punya tanggungan, entah memberi tanggung jawab, kecuali saudara tutup aja masa bodoh semua miskin. Tapi kalau saudara mau berhikmat dan gak ngerusak apa yang saudara bangun, bertransisilah pelan-pelan. Oke. Saya kasih contoh lagi. Tadi cukup jauh nih, dari sini ke ujung. 15 years, 10 to 15 years ke sini. Perusahaannya dipegang anaknya. Sama anaknya dirubah lagi, udah digital semua. Udah bukan perusahaan yang sama, ya udah. Yang penting masih ada aja sih wujudnya dalam bentuk lebih canggih, ya kekinian kan, ini kan zaman jadul kan. Ini udah teknologi IT, ya udah. Silakan anak yang tahu teknologi dia, pindah. Satu lagi. Istri saya punya satu guru dia dulu. Itu dia di sini, di area orang, energinya ke orang. Tetapi dia ternyata spesialis. Sini. Dan untuk dari sini geser ke sini sudah ada tanggungan, sudah ada anak-anak, istri harus bayar cicilan sebagainya. Tapi dia menemukan, dia suka sekali tampil di depan orang, menghibur. Intinya dia menemukan sangat spesifik jadi MC. Master of Ceremony. Jadi yang dia lakukan adalah dari Senin sampai Jumat jadi guru. Dari Sabtu malam, minggu kan dia ke gereja, dan Minggu malam dia jadi MC. Dan kebetulan untuk branding MC yang baik, terkenal, banyak kenalan, itu butuh waktu mungkin 5-8 tahun. Bukan pasang iklan hari ini di pikiran rakyat, nggak ada yang ini langsung besok berhenti. It took time to build brand. Nggak ada yang instan. Nothing is instant kecuali tipuan setan. Nggak ada atau nggak kaya instan, cepat kaya, pasif. Nggak ada sultan-sultan. Sultan tuh di Arab, saudaraku. Kalau saudara pendapatan sultan, kau tinggal di Arab, saudara. Di Indonesia hanya 20 orang terkaya yang dikatakan selevel sultan. That's it, yang lain sultan-sultanan. Oke? Nah, jadi terus, akhirnya geser dia. Berhenti dia jadi guru. Nggak jadi guru lagi. Akhirnya dia Sabtu Minggu MC, Jumat kadang-kadang hari biasa. Jadi trainer. Kan public speaking kan. Kalau guru kan terbatas kurikulum udah ada. Harinya bisa ngomong yang ada di kurikulum kan. Kan nggak bisa kan, kurikulumnya begini, Anda ngoceh kan, gini-gini nggak bisa kan. Anda ngelucu ngelawak nggak bisa kan, nanti nggak beres tugasnya kan. Ya, anak-anak bego semua matematika, tapi ketawa-ketawa sama gurunya. Ya, udah aja Sule aja suruh ngajar di situ. Ya kan? Jadi kan, maksud saya kan juga kalau guru kan terbatas. Harus nilai nggak boleh di bawah 8, nanti nggak masuk rata-rata kelas. Ada tanggung jawab guru, tanggung jawab nggak boleh kebanyakan ngomong. Yang penting muridnya bisa. Guru bukan mengentertain, betul ya? Tapi kalau di sini Anda wajib mengentertain. Iya kan? Jadi dia jadi MC. Tapi itu tidak dilakukan membalik tangan semudah itu. Nah, makanya mumpung anak-anak kita belum kuliah, jangan sampai salah jurusan, kita temukan sekarang yuk. Yang setuju katakan yes. Anak-anak tuh dicari dari SMP, mulai ketemu itu. SD bisa, tapi belum begitu banyak activity. Ketika sudah SMP dia kena banyak hal, kita lebih bisa mudah membandingkan kanan dan kiri. Karena harus dicoba. Setelah ketemu kiri dicoba, setelah ketemu kanan juga harus dicoba. Tapi setidaknya sebelum dia kuliah Anda menemukan di mana dia lebih kecil skupnya untuk mencobanya. Jadi kalau udah ketemu people, jangan jurusan non-people. Kalau sudah ketemu bukan non-people direct, jangan jurusan people.
Paling tidak jangan salah major besar jurusannya. Kalau enggak nanti kuliah buang-buang duit, setelah lulus kuliah nggak kepake. Kuliahnya apa? Harus jualan pisang goreng. Jadi nggak ada ujungnya, kuliah udah ratusan juta. Skill tidak sesuai dengan talenta. Tidak terpakai. Kalau dipaksakan nanti jadi pakai balsam tadi butuh 15 tahun ke sini. Ya. Sekarang ayatnya saya kasih nih tentang kerja, tentang talenta dan bahagia. Pengkhotbah 3 ayat 22. Mari kita baca sama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 22. Aku melihat tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah, ini saya bilang dengan bahasa kita sehari-hari, self-charging. Saya mah hobi, bukan kerja. Pernah dengar kata sering saya dengar. Ada yang bilang harus realistis, harus diberi makan. Betul, karena itu harus ada masa apa? Makanya mulai generasi baru, Gen Z dan Alpha, kita buat mereka mengenal sejak dini area kekuatan atau talenta mereka. Kalau tidak nanti saudara kula-kulain akhirnya dia menikah punya anak masih minta susu sama saudara. Serumah gak bisa beli ini tuh gak tahu gak bisa. Karena ini memang salah. Skill tidak sesuai dengan ini, stres. Drop out kali kuliahnya. Salah jurusan dan sebagainya. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaan. Sebab itu adalah bahagianya. Lanjutnya, karena siapa akan memperhatikan apa yang akan terjadi sesudah. Ini menarik ya. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia bergembira dalam pekerjaan. Kalau sekarang Anda tidak bergembira dalam pekerjaan saudara. Mungkin masalahnya karakter. Udah cocok ya. Saudara anti otoritas, anti teguran. Bisa jadi. Saudara main kaya cepat, pasif income. Dikit-dikit buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka. Gak ada ketekunan. Bisa jadi. Tapi biasanya masalah pada umumnya memang sudah salah tempat dari awal. Baru berikutnya karakter. Ya memang sudah salah. Bukan fokus pada ini, tapi pada ini. Jadi nanti pulang kerja, kalau saudara yang di daerah sini, saudara akan pulang kerja, lalu masuk kamar, nonton film, atau masuk kamar mandi, lalu Anda main HP 3 jam. Istri dan anak Anda tidak akan disentuh, karena baterai Anda sudah habis. Kalau Anda yang di sini, salah jurusan kerja di sini, begitu pulang, saudara kan haus orang kan? Kalau yang tadi langsung menyendiri kan? Yang ini haus orang kan? Nanti saudara racokin semua orang. Anak saudara dikejar, diajak bisikin mulut, istri saudara toel, mertua ditelepon, juga akhirnya stres semua. Karena pada dasarnya udah salah bidangnya. Kalau Anda pulang kerja, coba cek baterai Anda utuh nggak? Saya bukan bicara capek fisik ya. Capek fisik bukan ya. Saya ngomongin capek hati gitu ya. Capek jiwa ya. Cobalah bertransisi entah dari sini, ke sini atau ke sini. Atau sudahlah, saudara tanggung saja seumur hidup, saudara capek jiwa. Yang penting anak-anak saudara. Pilihan di tangan kita ya. Yang penting anak kita mulai lebih baik. Yang bisa mengerti katakan amin. Tapi banyak juga tuh secara alami gak perlu diajarin begini, mereka tahu tuh. Banyak. Ya, mereka secara tidak langsung sebenarnya tahu dikasih tahu Roh Kudus. Cuman dia gak tahu aja kalimat-kalimatnya, judulnya gitu. Toh nyampe juga gitu. Bisa. Tapi lebih baik kita memang tahu peta jalannya. Yang mengerti katakan yes. Aduh, waktu saya habis. Tapi saya mau kasih ini biar kalau saudara bisa coba. Lebih spesifik. Sekarang gini. Tadi kita sudah coba. Yang sebelah sini adalah apa? Orang. Orang semakin sini semakin single task ya. Semakin sini semakin multitask. Semakin spesialis atau semakin generalis. Yang di sini adalah non people. Ya. Semakin ke sini adalah semakin spesialis. Atau semakin single task. Semakin sini semakin multitask atau generalis. Oke. Bisa nggak dipersempit? Bisa. Saya udah coba. Gak ada sesuatu yang saya belum lakuin itu saya khotbahin, gak ada. Ya, saya udah coba. Coba ditayangkan gambarnya. Ada cara berikutnya, mempersempit yang sudah sempit. Sudah kita bagi 2 kiri kanan kan? Betul ya? Dipersempit lagi. Nah ini. Di dalam ilmu pendidikan, education, sama people development, itu ada yang namanya, ini tidak asing, multiple intelligence. Bahasa Indonesia adalah kecerdasan
Nanti ini saya kirim ke setiap grup WA ya. Kan nggak jelas di foto dari jauh. Saya kirim ya. Saya kirim. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 8 kecerdasan majemuk. Katakan 8 kecerdasan majemuk. Gunanya untuk mempersempit. Sudah kita bagi kiri kanan kan? Dipersempit lagi. Biar nggak kelamaan nanti sudah 7 tahun. Dari 15 tahun jadi 7 tahun. Kalau bisa 1, 2, 3 tahun beres. Buat anak-anak kita nih. Atau buat diri saudara sendiri ya. Yang pertama adalah visual atau spasial kecerdasan ini. Jadi ini beda ya sama aliran IQ beda saudaraku ya. Ini beda sama aliran IQ. Ini memang agak beririsan dengan MBTI dan DSC. Tapi ini jauh mazhabnya dari jurusan IQ. Bukan, ini tidak mengukur IQ, tidak ada hubungan. Ya, lupakan itu semua yang sudah lanjut tahu. Kita ngomongin hal beda yaitu kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah visual dan spasial. Di sini digambarkan orang melukis. Jadi kecerdasan 3D atau 4D. Jadi bagaimana dia menerima gambar-gambar, segala sesuatu yang abstrak, dan menuangkannya dalam bentuk fisik. Sebagai creator gitu ya. Menggambar, melukis, desain grafis, ya, vektor desain. Gambarnya bukan gambar biasa, arsitek bisa. Everything yang bicara dari 4D, 3D menjadi nyata. Semua di otak. Kadang gini, saudara bisa merem dan pikirin nggak dari sini ke rumah saudara jalannya gimana, beloknya kemana. Kalau enggak berarti saudara lemah di sini. Saya bisa lihat, saya keluar, saya masuk tol, saya keluar di tol lagi, Pasir Koja, saya masuk Sumbersari, saya bisa lihat. Saya belok sampai ujung Indomaret, saya kanan, saya masuk Cigodewa Kalen, saya masuk sana saya sampai loh ke rumah nih, saya udah ngebayangin. Bagaimana 3D dan 4D itu bukan hanya di sini, tapi Anda bisa menggambarkannya. Gini, digambarin sampai. Oke, anak-anak saudara perhatikan. Ya, bisa nggak mereka menerjemahkan semua yang di dalam pikiran yang baik menjadi fisik? Menjadi visual spasial. Katakan visual spasial. Melukis di sini, menggambar, desainer di sini. Lalu berikutnya linguistik verbal, katakan linguistik verbal. Linguistik verbal ini kalau visual spasial itu di bagian sini. Tadi ya, non people. Tapi kalau ini linguistik verbal itu di sini. Dan ada juga di sini. Nanti saya kasih contoh ya. Oke ya. Linguistik verbal itu kata-kata, kekuatan bahasa, dan kata-kata. Everything. Menjelaskan, presentasi, ngomong, mendongeng, bicara. Bahasa asing. Mengajar, betul? Itu kan gambar orang ngajar ya. Linguistik kata-kata, termasuk PR, public speaking. Tapi juga ada linguistik verbal. Nanti saya jelaskan ya. Makanya harus dipisah kiri kanan juga supaya ngerti. Oke. Jadi linguistik bahasa kata-kata. Katakan bahasa dan kata-kata. Waktu saya habis, tolong kasih saya 10 menit lagi. Berikutnya adalah interpersonal. Gambarnya orang lagi duduk di sofa, ngomong sama orang lain di sofa. Interpersonal adalah antar pribadi. Antar, di sini konselor, psikolog, tutoring, mentoring. Bedanya apa tadi sama gambar linguistik verbal, ngomong di depan tuh searah. Ini 1 lawan 1, lihat gambarnya ya. Atau dalam grup kecil ya. Interpersonal dengan orang. Public relation, public speaking, customer service, interpersonal. Ngomong, mendengarkan, menangkap, tersenyum, suka. Ini suka ya, bukan terpaksa semua ya. Katakan interpersonal. Berikutnya intrapersonal, katakan intrapersonal. Intrapersonal, nanti saya kirim gambarnya ya. Intrapersonal saya juga nyomot, nggak bikin sendiri ini. Saya nyomot cari gambar, banyak di internet, saudara tinggal browsing ya. Tapi saya akan kirimkan. Yang berikutnya adalah intrapersonal. Intrapersonal adalah kemampuan ke dalam. Ke dalam berefleksi. Dalam menuangkannya bagi orang lain. Contohnya scriptwriter, pembuat naskah film, naskah drama Korea, penulis buku, ya, editor segala macam, intrapersonal. Yang suka merenung, filsuf, gitu ya. Contohnya saya udah buat 12 buku, salah satunya apakah dia tulang rusuk, menemukan tulang rusuk dan sebagainya, itu intrapersonal.
nulis ke dalam, menggali, melihat fenomena sekeliling, dia menuliskannya. Mencermati fenomena, dan dia menuliskannya. Di dalam, intrapersonal. Katakan intrapersonal. Berikutnya logical matematika. Ini kecerdasan logik matematika. Berarti menyangkut fisika karena fisika dasarnya matematika angkanya. Menyangkut kimia karena ada matematika di dalam rumus kimia. Semua yang menyangkut matematika atau logical. Sama-sama katakan logik matematika. Berikutnya adalah musical. Katakan musical. Musical tidak usah dijelaskan mudah ya. Menyanyi, bermusik. Berikutnya bodily kinestik. Katakan bodily kinestik. Bodily kinestik segala sesuatu yang menyangkut dengan tubuh, skill gerakan tubuh, kecerdasan tubuh. Senam, gimnastik, ahli bedah juga di sini. Kan kalau salah dikit mati, kecoek jantungnya bocor gitu kan. Kecoek usus bocor. Kalau kecerdasannya rendah jangan jadi dokter bedah. Atau balet. Jadi kalau ada dokter bedah bisa balet itu memang sejalan itu kecerdasan yang sama gitu. Ya. Jadi apalagi olahragawan, atlet. Atlet itu cerdas ternyata. Ya, secara tubuh, secara kinestetik. Yang berikutnya ada katakan tadi kinestetik. Saya tutup yang ini ya, nanti saya sambung minggu depan. Berikutnya naturalistik. Katakan naturalistik. Naturalistik itu gambarnya kan dia seperti berkebun gitu ya. Ada semua yang menyangkut tentang alam. Alam. Jadi kalau dia jago logika matematika dan naturalistik, berarti dia bisa jadi teknologi pangan. Ya kalau dikambahin gitu ya. Jadi naturalistik itu alam. Mendaki, hiking, biota alam. Dulu ada yang kesengat. Ada TV host kesengat ubur-ubur terkenal banget dari Australia, siapa tuh? Di Animal Planet pokoknya ya. Erwin ya? Steve Irwin ya? Iya, ya. Itu kecerdasan apa? Ya, petualangan Panji atau grizzly bear. Di Discovery ada bear namanya. Orang namanya bear bukan burang namanya. Kecerdasan naturalistik. Termasuk breeding. Nyara ikan, berkebun. Suka banget alam, suka tanaman gitu ya. Binatang juga naturalistik, satwa liar atau tidak liar, domestik atau liar. Cocok tuh kalau jadi pemberidik anjing, jadi kebun binatang, hiking, pencinta alam, jadi penjaga alam, pelindung satwa dan sebagainya. Atau berkebun, berternak, hidroponik dan sebagainya cocok. Oke, kabar baiknya. Dari 8 multiple intelligence, Anda bisa punya 2 menurut penelitian, bahkan sampai 3, dan beberapa orang punya 4. Tapi tidak ada yang tidak punya. Pasti punya. Oke ya? Nah jadi kan sekarang jadi enak ya. Sudah kita bagi 2 dari energinya. Kalau saya bilang dari baterainya tadi ya. Orang atau non? Orang. Lalu fokus tugasnya multi itu generalis atau single spesialis. Oke ya? Saya tambah ini, jadi ketemu. Jadi dari 15 tahun coba-coba, 7 tahun bisa 3-4 tahun selesai. Nah saya tutup dengan hasil saya sudah coba. Jadi gini, saya sudah mengamati yang satu anak saya sudah ketemu. Si kakaknya ini, Elisa Siti udah ketemu. Adiknya masih dieksplor karena dia belum masuk SMP, belum beres. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Hanya dengan baru satu kali, 2 kali berhasil bikin sesuatu, les ini sini baik, belum tentu karena belum semua dicoba. Tapi kakaknya udah hampir semua dicoba. Jadi saya menemukan dari dia kecil, dia itu suka, anak saya itu tidak sekolah di sekolah internasional. Yang besar ya. Tidak. Bahkan nasional plus tidak. Kalau anak saya yang kecil, dia sekolah di BPK Singgasana berbahasa Inggris dari TK. Tapi yang besar tidak. Tapi dari kecil dia bikin channel di YouTube. Disney Channel versi dia pakai bahasa Inggris. Oke, dia suka bahasa. Lalu saya pelajari berikut, tiba-tiba dia bisa bahasa Korea. Karena dia gak gitu suka film Korea. Bukan karena kebanyakan nonton film drakor, dia gak gitu suka drakor. Tapi dia bisa. Lalu tiba-tiba bisa Jepang dan tiba-tiba bisa bahasa Rusia dan punya teman orang Rusia. Dan punya teman orang Singapura. Dan dia suka ngobrol dengan bahasa
asing. Oke, berarti dia sudah pasti di sini. Dan anaknya kan sanguin, di sini pasti. Dia pasti di sini. Lalu linguistik tuh ada dua tipe. Yang satu ada, kalau kita ngomong bahasa asing, itu jangan salah, ada dua. Ada juga yang spesialis. Yang bukan ke orang, ngapain? Nerjemahin. Kayak komputer. Dikirim sebendel novel, harus terjemahin. Ya, ada. Jadi sudah pasti dia bukan itu. Bukan menerjemah buku-buku, bukan. Sudah pasti dia linguistiknya ke orang. Saya sudah tutup di sini. Berarti dia, dan bahasa asing. Bisa jadi Anchor News, Host TV dengan bahasa asing. Sekarang lagi saya pimpin dia belajar Mandarin. Karena Mandarin adalah bahasa terindah dan tersulit di dunia karena intonasinya 4 nadanya. Betul ya? Tapi lebih sulit Hong Kong karena 10 Cantonese. Nadanya 10. Nada pinyin-nya 10 nada. Tapi Mandarin sudah tersulit di dunia dan terindah di dunia. Kalau dinyanyikan itu udah naik turunnya. Udah nada dan naik turun ditambah kata naik turun. Jadi dia sedang belajar yang tersulit, saya minta dia belajar. Karena memang di situ gift-nya. Nah jadi, makanya bersyukur kalau yang kebiasaan ngomong di rumah tuh jadi bisa karena kebiasaannya. Oke. Jadi dia pasti ke penterjemah, yang terjemah langsung, tour guide, host TV, Anchor News, semua yang di sini. Yang langsung kalau terjemah mungkin di atas mimbar, terjemahin khotbah, yang langsung ke orang. Supaya nggak burn out. Nanti kalau udah nikah pulang anak ditapok, suami jutekin, ya, supaya baterainya tetap hidup dan bahagia dia kerja. Sini. Dan melipat gandakan talenta. Tapi ternyata talenta itu nggak cuma 1. Ada 2, ada 3. Jadi ada talenta dia musikal. Karena ada kecerdasan majemuk musikal kan. Musikal tuh harusnya di sini. Di sini harusnya. Bahkan makin ke sini makin jago dia. Di arah sini. Lalu ini gimana ini? Kenapa di sini dia muncul di sini? Saya ketemu. Karena suatu hari saya nubuatkan. Karena dia akan bernyanyi dengan bahasa Mandarin. Dan dengan bahasa Inggris. Jadi ketemu. Tetap di sini. Tetap di sini. Ada talenta lain sebenarnya, desain. Karena ada kecerdasan visual dan spasial. Ketemu juga. Tapi desainnya ke sini. Jadi saya tahu dia di sini. Jadi karena dia di sini, dia masih bisa geser ke sini. Selesai sudah pencarian saya. Nggak akan salah jurusan. Ada 3 backup. Bahasa, musik, desain. Tapi yang ini pasti dia burn out karena kebanyakan lihat komputer daripada orang. Kemungkinan dia kalau kerja desain, dia jadi marketingnya. Tapi dia tahu konsep desain dan dia bisa ngerevisi desain sederhana. Dan dia delegate tuh ada. Tapi ketemu di sini. Tapi harusnya di sini yang terbaik di sini. Oke, cukup jelas ya? Adiknya masih saya cari. Sama-sama kita cari yang belum ketemu anak-anak kita yuk. Ya, jangan salah pilih jurusan. Ada orang begitu baik di dalam olahraga, body kinestik. Jangan jadi sales marketing. Nggak akan bisa. Burn out, diem, ngomong aja susah. Gaul nggak terbiasa. Nggak bisa, itu beda kuadran. Jadi atlet aja. Kalau dia atlet dan generalis, jadi kayak Adelai. Dia bisa buka pengusaha itu apa? Gym kan? Bisa jadi trainer kan? Ya. Tapi dia tuh dari spesialis dulu. Lalu dia tarik jadi generalis. Karena dia sudah berhenti sekarang perlombaan-perlombaan, udah enggak kan? Wah, nggak ngikutin Adelai ya. Dia udah enggak. Dia udah mencapai puncak, dia berhenti, dia menarik diri jadi generalis, jadi trainer. Jadi YouTuber, pengajar segala. Konsultan gizi kesehatan, dia sekolah lagi. Di sini. Jangan di sini. Jangan di sini. Kalau kamu tokotif, jangan di sana. Kalau sudah punya perusahaan, jangan gaji orang admin. Orang ini yang berisik. Gak beres kerjaannya. Ngobrol terus. Iya. Jangan juga cari orang yang harusnya mempengaruhi dan ngobrol. Yang ngomong aja susah. Jangan. Gak akan laku dijual apa. Kalau laku itu cuma mujizat semata, percayalah.
Dan mujizat masih ada, puji Tuhan. Supaya juga hidup, terpaksa tapi hidup oleh kasih karunia. Yang bisa mengerti katakan amin. Tapi kembali lagi nanti ayat ini gak kejadian. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Mari kita bangkit berdiri. Boleh maju ke depan semua tim worship leader. Kita nyanyikan lagu waktu Tuhan ya. Yang punya anak kita cari yuk. Sepakat? Amin. Bagi yang sudah kerja ada tanggungan. Ingat, masa transisi. Be wise. Transisi. Semakin banyak tanggungan, semakin lama transisinya. Semakin gak ada tanggungan, semakin cepat. Waktu terbaik saudara bertransisi itu sebelum menikah. Gak ada tanggungan. Waktu terbaik saudara explore sebelum menikah. Jangan cepet-cepet nikah. Sebelum tahu mau kerja apa. Kasihan anak istri menderita. Saudara gak tahu mau kerja apa. Coba-coba terus gak pernah berhasil. Marah-marah tiap kali. Menderitalah semua keluarga Anda. Karena kita mulai dari generasi yang baru. Jangan sampai anak-anak kita menikah keluar dari rumah kita. Dan dia tidak tahu mau jadi apa. Mau kerjakan apa. Karena setiap orang punya talenta dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita membimbing mereka untuk melipat gandakannya. Saya sambung minggu depannya penjelasan lebih lanjutnya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan pengajaran yang sangat relevan, praktis, langsung bisa dilakukan. Untuk menggenapi, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Firman Allah ingin kita berbahagia. Tuhan jadikan jemaat Great Commission jemaat yang paling berbahagia. Kalau memang kerja adalah ibadah dan betul dan harus seumur hidup, biar kami bahagia seumur hidup mengerjakan talenta kami. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sekali lagi katakan, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu